Renungan Harian Alpha Omega Today dibawakan oleh Pendeta J.A. Mamahit. Adapun firman Tuhan mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati berkat-berkat rohani dalam renungan berikut ini. Salam sahabat rohani, Alpha Omega Today. Hari ini dalam renungan harian berjudul Biarkan Api Itu Tercurah. Buku Maleakhi pasal 3 ayat yang kedua mengatakan sebagai berikut. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pembuat logam. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang menyerahkan renungan ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dan dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami boleh hidup dengan iman yang makin teguh di hadapan Tuhan, sementara kami menyambut Tuhan datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, salah satu daya tarik Amerika yang terkenal adalah pertunjukan kembang api Taman Nasional Yosemite. Pada satu malam musim panas, para turis di seluruh dunia berkumpul di bawah Glacier Point, tempat untuk pertunjukan yang memukau itu. Tepat pada hitungan 9, satu suara terdengar di lokasi tempat menunggu. Jatuhkan apinya. Dan 3.000 kaki di atas dasar lembah itu, sebuah suara menjawab, "Api jatuh." Bara api menyala di tengah ngarai gelap malam musim panas itu. Nyalanya turun ke bawah ke granit putih bersih pegunungan itu. Tidak seorang pun yang melihat jatuhnya api itu akan melupakannya. Saudara, di seluruh kitab suci, api melambangkan kehadiran Allah. Ketika Anda menemui kehadiran Allah yang dipenuhi dengan api, maka kehidupan Anda diubahkan selamanya. Musa masuk ke hadirat Allah di tengah semak belukar yang terbakar. Imam besar mengalami kehadiran Allah antara kerub di tempat yang maha kudus, di bait suci di bumi. Elia menantang para nabi Baal di Gunung Karmel, dan api pun turun. Kitab Raja-Raja yang pertama, pasal 18, ayat 38 dan 39, melukiskan pemandangan itu dengan kata-kata, "Lalu turunlah api Tuhan." Api kehadiran Allah menyala di mezbah Elia. Orang-orang lalu bersujud ke tanah dan berseru, "Tuhan, dialah Allah." Api Pentakosta mengubah Petrus menjadi seorang pengabar Injil yang hebat. Lebih dari 3.000 orang dibaptis di satu tempat pada satu hari. Api terus tercurah kepada umat percaya yang mula-mula ini, sampai firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Kisah 6 ayat yang ke-7. Para murid itu menunggang balikkan dunia. Kuasa Roh mengubahkan bukan hanya mereka, tetapi juga keluarga mereka, teman-teman mereka, dan komunitas mereka. Allah rindu agar apinya tercurah kembali. Ia rindu membakar sampah dosa di dalam hati kita, agar kehadirannya bisa menerangi dunia. Ia merindukan hari ketika dunia akan terbakar dengan kasih-Nya. Itu terjadi pada saat Pentakosta, dan itu akan terjadi lagi sementara kita sebentar lagi menantikan Tuhan datang. Kiranya Roh Kudus Tuhan menyertai kita senantiasa,
agar kita semuanya boleh mempunyai semangat oleh kehadiran Roh Suci masuk ke dalam hati kita masing-masing. Ya Allah, biarkanlah api itu tercurah ke dalam hati kita masing-masing. Tuhan kiranya memberkati Anda. Amin.